Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Akhtar dan juga masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, dan kita membahas tentang bagaimana sih supaya hidup kita tenang dan juga lapang. Tadi sudah ada 2 pertanyaan, yang satu pertanyaan, yang satu mungkin lebih kepada sharing ya Ibu ya. Baik, sekarang kita persilakan kembali kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari Masjid Al-Ikhlas. Mau tanya Ustaz, bagaimana menciptakan agar hati kita menjadi tenang, lapang, dan menerima apa? Bagaimana tip-tipnya gitu? Iya, baik. Itu ucapan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Bagaimana kiat-kiatnya Pak Ustadz? Iya, keduluan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Terpenting dalam kehidupan kita, Bu, tipsnya itu adalah yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yang tahu dosa kita adalah diri kita sendiri. Yang tahu aib diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bagaimana sipnya itu menyadari, jujur sama Allah. Gitu. Jadi bukan hanya jujur kita kepada orang lain, kepada suami kita, kepada orang tua kita, terlebih ketika ingin kita punya tips yang luar biasa yang dituntun oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita mulailah untuk berjujur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi dengan diri kita sampai detik ini. Ketika kita lahir dengan sebuah kejujuran, kita akan tahu ketika suara azan menggema, dari situ gerakan hati akan mulai. Maka dia akan tepat waktu. Ya, dengan pelaksanaan sholat pun kita akan lakukan dengan sehusu mungkin. Sehusu itu semampu kita. Itu. Jadi yang terpenting adalah Ibu, yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Sehingga manajemennya itu adalah bagaimana caranya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita sudah tahu apa sih dekat dengan itu. Cuma kadang-kadang kita itu diberikan sebuah ujiannya itu adalah sebuah malas, kesombongan, penyakit-penyakit hati di dalam iri, dengki. Semua itu yang paling penting adalah jangan pernah mengkonsumsi sedikit saja barang yang haram yang masuk ke tubuh kita. Ketika masuk barang haram sedikit saja, sedikit itu menurut kita, kita tidak tahu menurut Allah sedikit itu apa memang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takutnya itu dipertajam, diperkuat, bahwa kalau memang kita ingin dekat dengan Allah, berusaha apa yang kita pakai, apa yang kita makan seluruhnya halal, seluruhnya benar, caranya dengan cara yang benar. Kalau sudah dengan cara yang haram, Allah itu Maha mengetahui apapun yang kita sembunyikan di dalam diri kita, yang jelas apapun yang tidak jelas. Itu yang paling penting. Nah, makanan yang haram, sesuatu menurut syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat baginda Rasulullah SAW adalah bagaimana caranya agar kita juga bisa menjadikan diri kita ini kejujuran itu bukan hanya di sebuah di antara kejujuran dengan Allah, dengan orang tua, tapi kejujuran dan dalam hal kita bertetangga, kita bersosialisasi dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang yang tidak dekat dengan kita, yaitu dengan akhlak. Kan itu akan mempengaruhi. Kiat-kiat yang paling penting bagaimana caranya adalah qiraatul Quran ila bizikri, dengan baca Al-Quran, dengan itu, karena memang terkadang manusia itu lebih senang hal-hal yang sifatnya tertawa, yang membuat tertawa, handphone, sesuatu yang membuat ketawa, senang. Lihat TikTok. Iya, yang senang-senang seperti itu kan. Ya, nggak apa-apa sebut itu hiburan sebab, tapi mulailah menggerakkan ke sebuah sesuatu yang mendekatkan dengan Allah. Karena kan itu tips. Nah, tipsnya ada yang paling penting, gerakan hati kita itu untuk sesuatu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau sudah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah ajamin. Allah akan jamin. Termasuk tadi itu menyambung dengan Ibu tadi,
bagaimana sih kita ini? Karena itu tadi, yang hak memberikan segalanya itu Allah. Jadi ketika kita berdoa, Allah cuma menyuruh kita berdoa. Ketika kita terus berdoa, kata Allah, kita itu diantaranya adalah beribadah itu hatta ya'tiyal yakin. Berdoa itu hatta ya'tiyal yakin. Berzakat itu hatta ya'tiyal yakin. Semua ibadah itu hatta ya'tiyal yakin. Akan didatangkan oleh Allah, akan dibimbing yakin itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya potensi untuk beri keyakinan. Karena yang membuat yakin itu atas doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi tipsnya adalah bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga akan melahirkan Allah yang akan membimbing kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi pertama kita perhatikan dulu makanan kita harus halal dan thayyib, halal dan baik begitu ya. Kemudian banyak membaca Al-Qur'an, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, Ibu Sri. Masih ada waktu, kita akan persilahkan nih bertanya. Boleh mic-nya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Silakan, siapa? Ibu, silakan. Ya, nama dan poin pertanyaannya aja. Ya, langsung aja. Sudah? Sudah itu, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari Majelis Talim Al-Ikhlas Surabaya. Ingin bertanya Pak Ustadz, gimana caranya agar kita bisa menerima kekurangan dari pasangan kita, Pak Ustadz? Lain dari pertanyaan. Iya. Itu saja, Itu Ibu. aja. Baik, Ibu Kusrini. Kusrini. Terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Masya Allah. Nobody's perfect. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi gimana nih supaya kita bisa menerima kekurangan pasangan kita? Silakan Pak Ustadz. Yang paling penting Ibu, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana caranya kita menerima kekurangan pasangan kita? Yang pertama Ibu, berusaha untuk menjernihkan pikiran, konsentrasi. Yang kedua, berusaha untuk menjernihkan hati kita, bahwa apa yang Allah berikan apapun itu adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menerima itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir ikhlas. Ketika lahir keikhlasan ke dalam hati kita, maka akan tumbuh di dalam hati kita itu bermohon kepada Allah agar pasangan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpenting adalah seorang pasangan itu terbaiknya adalah itu tadi Bu, ketika kejernihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sebuah kejujuran kepada Allah, kejujuran ke dalam hati kita. Nanti Allah akan dorong. Oleh karena itu bagaimana sih mensikapi yang paling baik? Dimohonkan sama Allah, diminta kepada Allah untuk pasangan kita. Kadang-kadang pasangan kita belum tentu diterima ketika kita ditegur. Mungkin caranya kita ketika menegur pasangan kita, mungkin memang manusia itu kan beda-beda cara. Belum tentu caranya kita diterima. Bahkan kalau kita ditegur atau dengan caranya bagaimana, atau sesuatu yang tidak cocok dengan hatinya, yang terjadi keributan. Oleh karena itu, seperti yang bilang tadi, yang tahu diri kita sendiri ada diri kita sendiri. Cara dan sistemnya kita sebetulnya sudah tahu. Karena di dalam hati kita itu sudah diamanahkan Allah sebuah hati. Dan caranya pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu Ibu, bagaimana yang paling penting adalah Ibu harus ikhlas dulu. Jernihkan menerima hati itu dulu. dan pikiran. Itu bahwa yakin apapun itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pasangan terbaik begitu menurut Allah. Hadiah itu kan tidak sebetulnya harus bagus. Ketika hadiahnya kok seperti ini, pasti ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang Allah sembunyikan dalam hikmah itu. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pasanganku bisa seperti ini, aku serahkanlah ya Allah, ini kan Engkau ciptakan untukku, dia kan memang sudah diberikan untukku, Engkau takdirkan beliau untukku, oleh karena aku kembalikan kepada Engkau ya Allah, aku serahkan lagi kepada Engkau ya Allah, Engkau yang tahu hatinya, Engkau yang tahu batinnya, Engkau yang tahu kesehariannya. Ketika aku di dalam rumah dia keluar aku nggak tahu, tapi Engkau yang maha tahu.
Tatawakkal 'ala Allah. Bahwa hasbuh. Ketika kita sudah bertawakal, Allah yang akan jamin, Bu. Allah yang akan bimbing dia, Allah akan bimbing ibu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan memang pasangan itu biasanya beda Pak Ustadz. Betul sekali. Pasti kalau kitanya pendiam, biasanya dapat pasangan yang ceria. Biasanya kebalikan kita, Bu. Kan orang bilang ibarat magnet ya Pak Ustadz ya. Betul. Ah gitu. Jadi beda, baru bisa bersatu, baru bisa cocok dan sesuai biasanya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Baik, dan ini kita jeda dulu ya. Baru nanti kita untuk sesi tanya jawab lagi. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.